Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Alhamdulillah sehat. 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 Berarti udah pada mandi ya? Belum. Pasti. Oke, sebelum pembelajaran kita mulai, saya absen dulu. Akiara. Hadir. Akmel. Hadir. Alvis. Hadir. Alif. Cerita 9N. Hadir. Ya. Almaira. Belum. Arjina. Hadir. Azizal. Kan gue hadir kan? Azizal nggak hadir. Azam. Kenara. Azza, Cynthia, Elsa. Cynthia, Elsa. Dinar. Belum. Vira. Haidar. Hadir, Mbak. Hadir. Keila. Fatifatu Zahra. Hadir, Mbak. Hadir, Mbak. Ya. Ya. Pak Rizal. Hadir. Mafiro. 14 hadir, Mbak. Jessica. Ya. Mafiro. Alvario. Uzi. Hadir, Mbak. Ilham. Hadir, Mbak. Hadir. Alvan. William. Hadir. Naufal. Hadir. Octaviona. Hadir. Rafita. Hadir. Raihan. Hadir. Yasmin. Yasmin. Hadir. Ya. Zulfikar. Hadir, Mbak. Ya. Ini yang belum bisa hadir mulai dari pertemuan kemarin sampai sekarang. Ini kira-kira orangnya pegang HP apa enggak? Enggak. Oh, berarti HP-nya sama orang tuanya gitu ya? Enggak, Mbak. HP-nya habis banting sama orang tuanya, Mbak. Oh, ya sudah. Kalau gitu, kita mulai ya pembelajarannya hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Kita awali dengan membaca doa secara individu dengan harapan semoga pembelajaran kita pada pagi menjelang siang pada hari ini bisa berjalan dengan lancar. Amin. Al-Fatihah. Amin amin ya robbal alamin. Kita mulai ya. Silahkan dibuka dulu bukunya halaman 248. Dibaca dulu sampai halaman 256. Saya kasih waktu 5 menit untuk membacanya ya. Jangan lupa juga menyiapkan buku tulis sama pulpennya karena ada beberapa materi yang tidak tercatat di buku paket sehingga kalian harus mencatatnya di buku. Baik, sudah ya. Sekarang kita mulai pembelajarannya. Kita ambil materi kita kemarin mengenai pergerakan nasional pada masa pemerintahan Jepang. Nah, yang poin pertama itu ada proses penguasaan
Indonesia. Awal mula tujuan Jepang menguasai Indonesia itu untuk kepentingan ekonomi dan juga politik. Nah, pembahasan kita nanti ada 3, yaitu proses penguasaan Indonesia, kebijakan pemerintah militer Jepang, dan yang terakhir yaitu mengenai sikap kaum pergerakan. PPT-nya ini jalan apa enggak? Enggak, Mbak. Enggak, Mbak. Oh ya, sebentar. Ya, sudah ya. Yang pertama yakni mengenai proses penguasaan Indonesia. Nah, kan tadi sudah dijelaskan bahwa awal mula tujuan Jepang menguasai Indonesia itu ada kepentingan ekonomi dan juga politik. Nah, kepentingan ekonominya ini ada 4 poin. Yang pertama yaitu menginginkan bahan baku industri yang tersedia di Indonesia. Nah, rata-rata para penjajah itu datang ke Indonesia karena ingin mengambil apanya? Rempah-rempah. Ya, rempah-rempah. Untuk yang kedua, poin yang kedua, Indonesia merupakan daerah pemasaran industri yang strategis bagi Jepang. Jadi Indonesia itu dilalui oleh jalur sutra. Pokoknya berbagai negara kalau mau melakukan perdagangan itu pasti lewat Indonesia begitu. Jadinya mereka itu kalau ingin melakukan transaksi perdagangan itu akan lebih meluas karena negara-negara yang lain itu istilahnya strategis apa ya? Kayak gampang lewat itu di Indonesia begitu loh. Jadi koneksi Jepang ke negara-negara lain itu bisa meluas karena itu tadi Indonesia itu strategis. Untuk yang ketiga, untuk menyamakan jalur pelayaran bagi bahan-bahan mentah dan bahan baku dari ancaman sekutu. Yang terakhir, memuluskan ambisinya menguasai wilayah baru. Nah, Jepang ini model menjajahnya itu ingin menguasai wilayah tersebut di bawah naungannya begitu. Pokoknya dia itu ingin merebut negara tersebut biar jadi miliknya begitu. Kalau Jepang ini kira-kira ya waktu menjajahnya itu berapa tahun? Ada yang tahu? Ya, belum tahu ya. Jepang itu menjajah Indonesia itu sebenarnya cuma sebentar, yaitu 3,5 tahun. Tapi Jepang ini terkenal sangat sadis dan juga kejam sekali ketika menjajahnya itu. Pokoknya kekejamannya itu lebih dari bangsa-bangsa yang lain begitu. Nah, kalau dalam segi politik itu ada 2, yakni untuk menguasai negara-negara Asia dan juga untuk menguasai berbagai wilayah di Indonesia. Nah, ini kalau dalam bidang politik. Tujuan Jepang untuk menjajah Indonesia selain untuk mengambil segala kekayaan yang ada di Indonesia, tapi juga ingin menguasai wilayah Indonesia. Nah, selanjutnya, Jepang ini dalam sistem pemerintahannya itu menggunakan sistem apa di situ? Berdikari. Ya, berdikari atau Berdiri sendiri. ya, berdiri sendiri. Maksudnya pemerintah pusat itu tidak banyak berperan dalam upaya pemenuhan kebutuhan pasukan di daerah pendudukannya.
Jadi mereka tentara Jepang itu nggak mau bekerja gitu loh. Pokoknya dia itu ingin menguasai Indonesia, tapi dia pun juga nggak mau effort gitu loh istilahnya. Jadi yang effort itu ya penduduknya pribumi gitu. Pokoknya pada masa Jepang ini rakyat pribumi benar-benar sengsara. Nah, Jepang ini juga memiliki semboyan, yakni semboyan 3A. Tujuannya di sini untuk menarik simpati rakyat Indonesia. Diingat-ingat ya, semboyannya Jepang itu 3A. Tujuannya untuk menarik simpati rakyat Indonesia. Nah, semboyan 3A itu di situ apa aja? Jepang pemimpin Asia, Jepang pelindung Asia, Jepang cahaya Asia. Ya, benar sekali. Jepang pemimpin pelindung cahaya Asia. Nah, di sini juga Jepang itu mengkeluarkan janji kepada bangsa Indonesia. Yang pertama yakni bangsa Indonesia itu dijanjikan untuk mudah dalam beribadah. Jadi agama apapun yang dianut oleh rakyat pribumi itu oleh Jepang dibebaskan untuk menganutnya gitu. Itu pada awalnya ya janji Jepang, belum akhir-akhirnya. Kemudian yang kedua yaitu boleh mengibarkan bendera merah putih yang berdampingan dengan bendera Jepang. Yang ketiga, menggunakan bahasa Indonesia. Dan yang terakhir itu boleh menyanyikan lagu Indonesia Raya asalkan bersamaan dengan lagu Jepang. Lagu Jepang apa itu? Kimi Gayo. Ya, Kimi Gayo. Nah, yang poin B sekarang, kebijakan Jepang atas Indonesia. Di sini dijelaskan di buku kalian halaman 249 dijelaskan pada saat kependudukan di Indonesia, Jepang ini melakukan pembagian 3 daerah pemerintahan militer di Indonesia, yakni pemerintahan Angkatan Darat Tentara 25 untuk Sumatera dengan pusatnya itu di Bukit Tinggi. Kemudian yang kedua, pemerintahan Angkatan Darat yang nomor 26 ini untuk Jawa dan Madura, pusatnya itu ada di Jakarta. Kemudian yang ketiga, pemerintahan Angkatan Laut Armada Selatan 2 untuk daerah Sulawesi, Kalimantan, dan Maluku ini pusatnya di Makassar. Nah, kebijakan Jepang atas Indonesia ini juga ada bermacam-macam. Yang pertama yaitu membentuk organisasi sosial. Yang pertama itu ada organisasi 3A. Berdirinya itu tanggal 29 April 1942 yang dipimpin oleh Mr. Samsudin. Tujuannya ini untuk meraih simpati penduduk dan tokoh masyarakat sekitar. Ini kalau nggak ada di buku silahkan ditulis ya. Karena nanti kita akan main game ya sama-sama. Siapa tahu soalnya muncul. Yang kedua, organisasinya itu ada Putera, Pusat Tenaga Rakyat. Berdirinya itu tanggal 1 Maret 1943 dengan dipimpin oleh 4 serangkai. Oke, kalau materi kemarin kan kita belajar tentang 3 serangkai. Coba sebutkan siapa 3 serangkai. Terus dek. Semua soal di Soryaningrat. Sama satu lagi siapa? Mangkusumo. Ya, Dr. Cipto Mangunkusumo. Untuk materi sekarang kita mengenal yang namanya 4 serangkai. Yang pertama itu ada Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, Kiai Haji Mansur, sama Ki Hajar Dewantoro. Itu diingat-ingat ya. Nah, Putra ini memanfaatkan organisasi untuk melakukan
konsolidasi dengan tokoh-tokoh perjuangan karena para pemimpinnya itu dari Indonesia. Nah, makanya mereka itu memanfaatkan dibentuknya organisasi putra ini So untuk iya lu. melakukan apa? Ya, untuk melakukan istilahnya itu kong kali kong gitu loh dengan tokoh-tokoh perjuangan. Nah, pada akhirnya organisasi ini dibubarkan oleh Jepang dan organisasi ini itu cukup diminati oleh kalangan tokoh pergerakan di Indonesia. Selanjutnya ada Jawa Hokokai. Jangan lupa ya, ini mengenai organisasi bentukan Jepang ini silahkan dihafalkan. Selanjutnya ada Jawa Hokokai atau Gerakan Kebaktian Jawa. Berdirinya ini tanggal 8 Januari 1944. Pemimpinnya yaitu Gun Saikan atau Kepala Pemerintahan Militer pada masa penjajahan atau dia itu asli orang Jepang gitu. Tujuan dibentuknya Jawa Hokokai ini untuk menggalang dukungan untuk rela berkorban demi pemerintah Jepang. Nah, jadi rakyat pribumi itu dihimpun di Jawa Hokokai ini, namun mereka itu kayak dicuci otaknya gitu loh, biar dalam hatinya itu ada jiwa berkorban untuk Jepang gitu. Yang terakhir yaitu Masyumi atau Majelis Syuro Muslimin Indonesia, berdiri pada tanggal 24 Oktober 1943 yang dipimpin oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari dan Kiai Haji Mas Mansur. Nah, tujuan dibentuknya Masyumi ini sebagai sarana penghimpun masyarakat Muslim Indonesia untuk dijadikan sebagai pasukan pendukung Jepang dalam Perang Pasifik. Nah, ini untuk kalau Masyumi ini lebih ke mereka yang Muslim gitu. Kalau yang Jawa Hokokai ini lebih ke mereka yang ada di Pulau Jawa. Oke, ini ada pertanyaan. Siapakah tokoh berikut? Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, gak tahu. Insinyur Soekarno ini yang paling kiri ya. Terus selanjutnya ini aja ada Ki Hajar Dewantara. Nah, selanjutnya ini ada Muhammad Hatta. Berarti ini siapa yang terakhir? Muhammad Yamin. Kok Muhammad Yamin? Kan Muhammad Yamin nggak tergabung dalam 4 serangkai. Mas Mansur. Iya, Mas Mansur. Nah, 4 tokoh ini disebut apa? 4 serangkai. Ya, 4 serangkai. Jadi sudah paham ya. Insyaallah. Kemudian selanjutnya yaitu mengenai pembentukan organisasi semi militer. Nah, yang pertama yaitu Fujinkai yang dibentuk pada bulan Agustus 1943. Kalau saya baca di beberapa website itu emang enggak dijelaskan pastinya tanggal berapa organisasi ini dibentuk. Nah, ini dipimpin oleh Nyi Sunaryo Mangun Puspito. Tentunya perempuan ya, soalnya Fujinkai ini isinya perempuan semua. Oke, tujuannya nih merupakan korps pelatihan militer bagi wanita dengan usia minimum 15 tahun. Tenaga wanita dengan usia 15 tahun dimaksudkan sebagai garis belakang untuk membantu dan merawat korban perang. Selain sebagai korps bantuan perang, Fujinkai juga difungsikan sebagai tenaga penanaman pohon jarak untuk diambil minyaknya. Nah, jadi nggak hanya cuma cowok saja ya. Perempuan pada masa penjajahan Jepang ini juga harus ikut wajib militer. Usia minimalnya itu 15 tahun. Nah, fungsinya itu untuk mengobati ketika mereka yang perang itu terluka dan juga untuk menanam pohon jarak untuk diambil minyaknya. Kalau setahu saya ini pohon jarak itu diambil bentar ya saya akan
organisasi Barisan Pemuda untuk yang kedua. Enggak. Organisasi Barisan Pemuda ini atau biasa disebut Seinendan ya, dibentuk pada 9 Maret 1943. Yang dipimpin oleh Gun Saikan lagi ya, tentara Jepang. Nah, tujuan dari Gun Seinendan ini yaitu memberi bekal bela negara agar siap mempertahankan tanah airnya. Jadi ini itu berlaku untuk para pemuda ya. Tujuan aslinya itu sebenarnya itu untuk tentara sekutu. Jadinya pokoknya trik dari Jepang ini sangat manipulatif gitu loh. Sebenarnya yang dikeluarkan itu tujuannya A, tapi aslinya itu tujuannya B gitu. Tapi tentunya tujuan B ini tanpa sepengetahuan dari rakyat pribumi. Nah, selanjutnya yaitu ada Kaibodan, dibentuk pada tanggal 29 April 1943. Pemimpinnya ini Gun Saikan lagi ya. Nah, tujuannya itu untuk membantu polisi Jepang pada masa penjajahan Jepang di Indonesia. Ini berlaku untuk laki-laki yang usianya 20 sampai 25 tahun. Selain itu, motif yang diusung adalah memberikan pelatihan semi militer kepada para pemuda Indonesia untuk membela tanah air dari gangguan musuh. Nah, ini ada bedanya ya. Jangan lupa organisasi itu ada kriterianya. Kalau Fujinkai ini tadi perempuan yang usianya berapa? Minimal 15 tahun. Oke, 15 tahun. Kalau organisasi Barisan Pemuda itu hanya berlaku untuk siapa? Untuk pemuda saja ya, yang muda-muda. Nah, kalau Kaibodan ini untuk laki-laki yang usianya berapa? 20 sampai 25. Ya, 20 sampai 25 tahun. Oke, selanjutnya itu ada Heiyo yang dibentuk pada tanggal 2 September 1943. Ya, pemimpinnya itu bangsa Jepang lagi ya. Siapa tadi? Halo? Tentara Jepang yang memimpin tadi siapa? Gun Seikan, ya, ingat-ingat. Nah, ini itu tujuan dari Heiho itu membantu Jepang dengan membangun kubu pertahanan, menjaga keamanan, dan ikut dalam medan perang Jepang. Organisasi ini itu lebih terlatih daripada organisasi militer maupun semi militer lain bentukan Jepang. Nah, jumlah Heiho ini mencapai 42.000 anggota. Yang terakhir yaitu ada Pembela Tanah Air atau disingkat PETA. Nah, dibentuk pada 3 Oktober 1943, yaitu pemimpinnya bangsa Jepang. Tadi siapa? Heiyo. Gun Seikan. Ya, diingat-ingat. Tentara asli Jepang yang memimpin organisasi bentukan Jepang yang ditujukan untuk bangsa Indonesia itu namanya Gun Seikan. Ya, tujuannya ini PETA memiliki peran penting untuk menjaga kemerdekaan bangsa Indonesia meski awalnya bertugas membantu Jepang dalam peperangan Asia Timur Raya. Nah, bahkan PETA ini merupakan cikal bakal terbentuknya dari Tentara Nasional Indonesia. Diingat-ingat ya. Cikal bakal dari terbentuknya Tentara Nasional Indonesia itu bermula dari PETA atau Pembela Tanah Air. Selanjutnya, kebijakan selanjutnya yaitu mengenai pengerahan Romusa. Nah, kerja paksa pada masa pendudukan Jepang ini disebut Romusa. Kalau pada masa Belanda disebut apa? Kerja rodi. Ya, kalau bangsa Belanda itu kerja rodi. Kalau ketika pendudukan Jepang itu disebutnya Romusa. Tujuannya itu untuk mencari bantuan tenaga yang lebih besar untuk membantu perang dan melancarkan aktivitas Jepang. Nah,
proyek yang dikerjakan pada masa Romusa ini sama dengan ketika yang dikerjakan ketika kerja Rodi. Sisi negatif dari Romusa yang pertama yaitu pekerja terpaksa ikut Romusa karena takut kepada Jepang. Nah, ini pasti Jepang itu langsung turun tangan untuk memaksa dari rakyat pribumi. Yang kedua, makanan yang mereka dapatkan tidak terjamin. Yang ketiga, kesehatan sangat minim sehingga mereka itu mengalami penyakit kelaparan, busung lapar, dan lain-lain. Kemudian ribuan rakyat meninggal akibat dari Romusa. Selain itu, penjajahan Jepang yang sangat menyengsarakan adalah pemaksaan wanita-wanita untuk menjadi jukun lanfu atau wanita penghibur di berbagai pos medan pertempuran. Nah, kalau di Rodi atau kerja paksa di masa Belanda itu kan hanya yang laki-laki. Nah, kalau pada saat Romusa ini perempuannya juga diikutkan ya. Tapi dalam bidang yang seperti ini ya, dalam tanda kutip atau kalau bahasa sekarang mereka itu dituntut untuk menjadi kayak PSK untuk tentara Jepang ya. Istilahnya apa di sini, Cik? Wanita penghibur pada masa ini Romusa. Jukun Lanfu. Ya, jukun lanfu. Ini apa pada ngantuk ya? Iya, Mbak. Aduh, emang sudah siang ya. Sebentar lagi. Selanjutnya yaitu mengenai eksploitasi kekayaan alam ya. Pengurakan kekayaan yang dilakukan oleh Jepang lebih kejam daripada Belanda, yaitu Jepang mengambil alih seluruh usaha industri. Usaha ekonomi dan industri yang diambil oleh Jepang yang pertama yaitu tanaman jara untuk minyak pelumas. Yang kedua, rakyat itu diwajibkan untuk menyerahkan bahan pangan kepada Jepang. Nah, yang ketiga yaitu rakyat wajib menyetorkan padi ketika panen dan mereka hanya membawa 20% saja dari panennya tadi. Akibatnya itu ada kelaparan, penyakit busung lapar, kemudian penduduk itu terpaksa memakan umbian liar yang biasanya umbian liar ini itu hanya diberikan kepada hewan ternak. Pada tanggal 20 Maret 1942 ini akhirnya dikeluarkan maklumat untuk tidak mengibarkan bendera merah putih dan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Jadi janji-janji Jepang di awal tadi itu hanya untuk menarik simpati dari rakyat Indonesia. Pada aslinya itu mereka itu ini hanya ingin mengeksploitasi mereka saja, entah itu alamnya, sumber dayanya, dan juga manusianya juga. Untuk selanjutnya yaitu mengenai sikap kaum pergerakan. Yang pertama yaitu memanfaatkan organisasi bentukan Jepang. Kelompok ini disebut juga kolaborator karena mau bekerja sama dengan penjajah, yaitu tokoh pemimpin putra dibubarkan karena digunakan sebagai sarana komunikasi dengan rakyat dan diganti oleh barisan pelopor. Nah, itu dipimpin oleh Ir Soekarno. Kemudian yang kedua yaitu gerakan bawah tanah, yaitu merupakan perjuangan yang melalui kegiatan-kegiatan tidak resmi atau tanpa sepengetahuan Jepang atau biasa disebut gerakan sembunyi-sembunyi. Bukan karena kegiatan mereka itu di bawah tanah ya, tapi karena kegiatannya itu tanpa sepengetahuan Jepang, jadi disebut gerakan bawah tanah. Nah, terus karena ini sifatnya sembunyi-sembunyi, akhirnya mereka konsolidasi atau diskusi itu di asrama pemuda. Tokoh dari gerakan bawah tanah ini yang pertama ada Sultan Syahrir, Ahmad Subarjo, Soekarni, Maramis, Wikana, Khairul Saleh, dan juga Amir Syarifuddin. Dan kemudian mereka ini dikenal sebagai golongan radikal atau keras
karena mereka ini termasuk ini tergolong mereka-mereka yang memberontak kepada Jepang. Ini ada pertanyaan. Kerja paksa pada masa penjajahan Jepang disebutnya apa? Pengusaha. Ya. Pengusaha. Nah, kemudian selanjutnya sudah paham semua ya mengenai itu ada perlawanan bersenjata. Yang pertama itu ada perlawanan rakyat Aceh. Tokohnya yaitu ini tipe ya, harusnya Tengku Abdul Jalil pada 10 November 1942. Yang kemudian dia itu tertangkap dan ditembak mati. Kemudian ada perlawanan Singaparna di Jawa Timur. Tokohnya ada Zainal Mustafa pada 24 Februari 1944. Yang dia itu menentang Sekrai atau Kaisar Jepang. Yang akhirnya dia itu tertangkap dan dihukum mati. Yang ketiga itu ada perlawanan peta di Blitar, Jawa Timur. Ya, ini merupakan perlawanan terbesar yang dipimpin oleh Supriyadi. Pada tanggal 14 Februari 1945 yang dapat dipadamkan Jepang karena persiapan Supriyadi dan kawan-kawan ini yang kurang matang. Akhirnya para tokoh tertangkap dan dihukum mati. Oke. Nah, ini ada pertanyaan terakhir. Apa yang dimaksud dari gerakan bawah tanah? Sembunyi-sembunyi. Ayo, siapa yang bisa jawab? Gerakan bawah tanah tadi apa? Gerakan Gerakan yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi ya. Ya, gerakan yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi tanpa sepengetahuan dari Jepang. Oke. Nah, sekarang kita ini ya, karena sudah selesai materinya, silahkan live dulu dari Meet ini ya. Nanti kemudian saya kasih link lagi, silahkan bergabung. Oke. Silahkan live dulu. Iya, Mbak. Tinggalkan mic-nya. Kalian keluar dulu. 8243859. Dia taruh di grup. Saya taruh di grup di kolom chat. 8243859. Pabrikan yang salah ini. Kan, ayah nelpon. Alhamdulillah sudah diterangkan. Ya, silahkan itu dimasukkan kodenya. Iya, kenapa? Suara kurang masuk. Ini diisi namanya, Mbak. Iya, diisi nama masing-masing. Kodenya berapa, Mbak, tadi? Kodenya ada di kolom chat deh, itu di Google Meet-nya. Mbak, ini nickname-nya apa, Mbak? Nickname itu nama kamu. Ini yang gabung ya, ada berapa orang nih? 6 orang. Ya Allah. Nah, ini kalau sudah bergabung semua, nanti saya start. Ini sudah semua, apa ada yang memiliki kendala? Ini nanti gini ya, Dek. Kalian itu lihat share screen-an saya itu sebagai soal. Kemudian
di HP kalian itu nanti ada kotak-kotak kartu. Nah, jawabannya itu di situ. Disesuaikan gambarnya. Misal soal pertama itu jawabannya kan tadi ada A, B, C, D gitu ya. Ada kartu merah, kuning, hijau, biru. Kalau misal jawabannya yang benar itu di laptop saya kartu merah, berarti yang kalian klik di HP kalian itu kartu yang warnanya merah. Gitu ya. Paham ya? Assalamualaikum. Paham. Ya, paham ya. Ini ada yang mau join lagi sebelum saya klik start. Tulis sampai Sudah apa belum ini? Cuma ada 14 orang. Mbak Ainun udah belum itu? Ya, tunggu gabung dulu. Ini masih ada yang bergabung. Kalau belum Ada yang bergabung nggak bisa semua, masuk, nanti ada yang ketinggalan. Apa? ada yang nggak bisa masuk Masuk kemana? ke Kahoot-nya itu. Kodenya coba dicek. Ini nggak usah dipikir berat-berat ya. Cuma buat latihan saja. Ini temannya ada yang mau bergabung apa enggak ini? Kira-kira. Kalau enggak nanti Ada saya... Fiona mau gabungnya nggak bisa masuk, ngelek terus Bu. Siapa? Octaviona. Octaviona sama siapa? Mbak Najwa juga belum bisa masuk. Tadi mana? Siapa yang belum bisa? Najwa sama Najwa. Octaviona. Nggak bisa Bu. Oh, anu, ini emailnya udah dicek. Ya udah nih saya klik start aja ya. Siap-siap ya semuanya.
kerja paksa pada pendudukan Jepang dengan dikenal dengan istilah apa itu? Jawabnya di HP-nya masing-masing ya, Dek. Harus kita nggak bisa ya. Ini udah ada yang bisa jawab nggak? Caranya gimana dong, Mbak? Mbak. Salah, Mbak. Mbak. Cuman nggak ada kata-katanya Mbak, cuman kayak Ada kata-katanya loh, coba Iya, Mbak. nggak ada kata-katanya. Itu jawabannya itu ada di sini loh, Dek, di laptop saya. Nah, kemudian di HP kalian itu cuma kartunya aja. Jadi kalian tuh nyamakan jawaban itu di laptop saya. Share screen-nya itu nggak jalan ya? enggak Ya, enggak sih. jalan. Enggak. Mbak punya saya kok nggak bisa. Apanya? Saya juga nggak bisa. Yang nggak bisa apanya? Wah, Mbak. Enggak, gitu Mbak, nggak bisa masuk, Nggak bisa? nggak bisa masuk. Ke Kahoot-nya? Iya. Yang belum bisa masuk nggak apa-apa. Dilihat dulu aja. Nah, next ya. Soal selanjutnya, dilihat di laptop. Ini kelihatan nggak saya yang on cam ini? Kelihatannya miring, Mbak. Kalau gini emang kelihatan. Coba ya, next. Nah, ini. Awal mula tujuan Jepang menguasai Indonesia ialah untuk kepentingan ekonomi dan sosial. Nah, di HP kalian itu pilih true or false. Nah, ini bisa jawab. Nah, bisa ya? Sudah, Mbak. Bisa. Ya, sip. Yang belum bisa join nggak apa-apa. Ini Kak Bu. Nah ini kok nggak ada tulisannya Mbak. Ada, Dek, ada. Nah, ini bisa. Soal selanjutnya ya. Pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan ke-6.
Nah, ini pertanyaan ketujuh ya. Share screenan saya kalau misalnya nggak jalan, lihat di laptop yang di bawah itu loh, Dek. Yang saya on cam, kalau kelihatan. Ngeblur, Mbak. Iya, emang di sini sinyalnya agak sulit. Bentar ya. Nah, ini udah bisa. Nah, ini pertanyaan terakhir ya.
ini muncul pemenangnya. Raihan Hidayah, yang kedua William, yang ketiga itu ada Naufal. Nah, ya gitu ya Dek kalau main di Kahoot. Suka apa enggak? Enggak, Mbak. Enggak suka, Mbak. Mbak. Enggak mau itu, Mbak. Gambarnya sedih Mbak itu yang jadi maling ngawang Mbak. Iya. Sebenarnya itu asik, tapi ini harusnya itu dalam kelas terus proyektornya itu soalnya itu ditampilkan di proyektor, kemudian kalian itu jawabnya pakai HP. Ya karena nggak boleh bawa HP ke sekolah. Ini cuma nyoba aja, nggak dimasukkan ke nilai. Saya apa ada yang mau ditanyakan? Betul. Ya, Betul. Ya, kalau nggak ada, sekarang silahkan on cam, saya SS dulu. Saya SS ya. On cam semua yuk. Kinti record Pak. 1, 2, 3. Lagi. 1, 2, 3. Dah. Ya, terima kasih adik-adik telah bergabung di pembelajaran IPS pada pagi menjelang siang hari ini. Semoga materinya itu bisa kalian serap dengan baik. Semoga PAS-nya itu bisa berjalan dengan lancar. Kita kurang satu pertemuan untuk sub yang keempat. Ya, nanti kita belajarnya hari Sabtu ya. Itu offline kan, ya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Silahkan kalian setelah ini boleh istirahat, boleh makan, boleh melanjutkan aktivitasnya. Dari saya sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.